Bom 446. Itu memang hal yang baik. Namun, bagi Liu Rou, apa yang terjadi saat ini tampak seperti sesuatu yang hanya bisa terjadi dalam mimpi. Grup Black Dream sangat kuat dan secara alami memiliki para jenius kelas atas seperti Wang Zhong. Namun, Liu Rou hanyalah seorang manajer cabang. Di seluruh Kika, setidaknya ada 800 manajer seperti dia di grup Black Dream. Secara logika, untuk orang-orang jenius seperti Chen Hang, seharusnya ada orang-orang di level yang lebih tinggi untuk menarik investasi dan menawarkan kondisi yang lebih baik. Adapun Liu Rou, sekadar menemukan keberadaannya saja sudah merupakan prestasi besar, apalagi sampai berhasil melibatkan seorang jenius seperti dia. Namun, apa yang terjadi sekarang membuatnya merasa seperti mendapatkan rezeki nomplok. Tentu saja, dia memiliki harapan besar pada Chen Hang. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk mencari ahli hewan buas khusus untuknya. Dia hampir mempertaruhkan sebagian besar sumber dayanya untuk melatih Chen Hang. Namun, meskipun demikian, dia tidak menyangka Chen Hang akan berkembang hingga tahap seperti sekarang. Ini jelas merupakan kejutan besar. Tentu saja, Liu Rou juga sangat jernih pikirannya. Saat ini, dia sedang menatap layar, dan telapak tangannya mengepal dengan gugup. Nenek moyangku, kau tidak boleh membebani dirimu sendiri. Menyerahlah saja saat waktunya tiba. Dia tampak sangat gugup, dan telapak tangannya berkeringat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Reputasi seseorang bergantung pada seperti apa kepribadiannya. Dibandingkan dengan Chen Hang, Wang Zhong dikenal karena kekejamannya. Wang Zhong adalah orang yang kejam yang akan melumpuhkan seseorang jika orang itu bergerak, tetapi untungnya, latar belakangnya cukup kuat. Seorang manajer biasa seperti Liu Rou jauh lebih rendah darinya. Jika Chen Hang bukan tandingan baginya, maka Liu Rou yakin bahwa selama ada kesempatan, dia akan bertindak dan meninggalkan bekas luka yang dalam pada Chen Hang. Dia bahkan akan melumpuhkan Chen Hang, seperti bagaimana dia memperlakukan Yang Ke. Ia menjadi semakin gugup ketika memikirkan hal itu dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia mulai berdoa dengan khusyuk dalam hatinya. Pada saat itu, ia bukan satu-satunya yang berdoa. Kakak besar, kau harus berhati-hati. Di supermarket besar itu, semakin sedikit orang yang berkeliaran. Lu Yao berdiri sendirian, menatap televisi, dan dahinya dipenuhi keringat. Namun, dia juga memahami bahwa intensitas dan kengerian pertempuran ini jauh lebih signifikan daripada sebelumnya. Terus terang, sejak awal Liga Kika, pertempuran antara Chen Hang dan Wang Zhong adalah salah satu pertempuran paling sengit. Tidak ada cara lain. Para pemain unggulan dari faksi lain belum bergerak secepat ini, sehingga mereka belum bertemu satu sama lain dengan cepat. Dengan demikian, pertempuran yang meletus di sini adalah yang paling sengit sejauh ini. Bahkan jika seseorang tidak menyaksikan pertandingan tersebut, seseorang dapat memahaminya dengan jelas melalui penjelasan narasi. Di sekeliling Lu Yao, para karyawan supermarket menatap layar dengan saksama, ingin melihat penampilan dan kekuatan kakak laki-laki Lu Yao, dan sesekali berseru. Melihat Chen Hang yang berkeringat deras di lapangan dan tampak sangat gagah berani, mata banyak orang dipenuhi dengan kekaguman. Beberapa orang bahkan mengalihkan pandangan mereka ke Lu Yao, dan sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Namun, Lu Yao tidak menyadari hal ini, tetapi ekspresinya menjadi masam. Orang yang duduk di seberang kakakmu memiliki aura pembunuh. Sepertinya dia menyimpan dendam terhadap kakakmu. Suara Ye Zi terdengar di telinganya, membuat ekspresi Lu Yao semakin masam. Kenapa? Gumamnya pada diri sendiri dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya, kenapa dia ingin membunuh saudaraku? Apakah dia musuh saudaraku? Dia menatap layar dengan bingung, tetapi jantungnya semakin berdebar kencang. Bang! Batu-batu tajam beterbangan, dan keringat mengucur deras, kedua sosok itu kembali bertabrakan. Pada saat ini, mereka telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Keduanya menyerang dengan kekuatan penuh, dengan daya hancur yang mengerikan yang membuat orang sesak napas, seperti bencana alam. Kedua belah pihak sudah saling mengenal kekuatan masing-masing, dan keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Dari segi latihan bela diri saja, kekuatan mereka berdua hampir sama. Jika mereka terus bertarung seperti ini, siapa yang tahu berapa lama mereka harus bertarung? Oleh karena itu, keduanya harus memperkenalkan variabel lain untuk menentukan pemenang dengan cepat. Aku tidak menyangka kau sehebat ini dalam bertarung. Wang Zhong mencibir, tapi begitulah. Seni bela diri bergantung pada diri sendiri. Kau bisa melawanku dengan bakatmu, tapi bagaimana jika kau menambahkan kekuatan telekinetik? Ia berdiri dengan postur tinggi seolah memandang rendah Chen Hang. Aku telah dilatih, dan aku telah memasuki alam mistik sejak masih muda.
Jumlah cairan nutrisi yang telah kumakan adalah jumlah yang bahkan tak bisa kau bayangkan. Kau hanyalah orang buangan. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Saat berbicara, ekspresinya penuh kebencian saat ia menatap Chen Hang dengan senyum sinis. Bagi orang yang sombong dan angkuh seperti dirinya, kegagalan mengalahkan Chen Hang setelah sekian lama juga merupakan penghinaan besar. Jika dia ingin menghapus penghinaan ini, dia harus menggunakan darah Chen Hang. Namun, reaksi yang dibayangkannya tidak muncul secepat yang dia katakan. Mendengar kata-katanya, Chen Hang tidak mengatakan apapun dan hanya menatapnya dengan tatapan aneh. Wang Zong tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa tatapan itu agak aneh, seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Apakah orang ini bodoh? Chen Hang diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Menggunakan latar belakangnya untuk menyebut Beastmaster lain yang setara dengannya sebagai orang buangan, dampak dari hal seperti itu sangat buruk. Semua orang memiliki rasa empati. Melihat perilaku Wang Zong, mereka kemungkinan besar akan merasa jijik dan bahkan kehilangan kesan baik terhadap keluarga Wang di belakangnya. Selain itu, di dunia ini, meskipun banyak ahli berasal dari keluarga bangsawan, banyak juga ahli yang berasal dari kalangan biasa. Kata-katanya barusan telah menyinggung Chen Hang dan banyak ahli yang berasal dari kalangan biasa. Liga ini sedang disiarkan langsung. Berapa banyak orang yang menonton pertandingan ini sekarang? Jumlahnya tak terhitung. Siapapun orangnya, mereka harus berhati-hati menyembunyikan apa yang ingin mereka katakan dalam keadaan seperti itu. Namun dia baru saja mengatakannya secara langsung. Sungguh arogan. Chen Hang diam-diam menggelengkan kepalanya. Setelah terdiam sejenak, akhirnya dia berkata, lalu kenapa kalau aku dikucilkan? Dia melangkah maju, ekspresinya tetap tak berubah, dengan ketenangan yang mengejutkan. Temperamennya sangat kontras dengan Wang Zong di depannya. Kelahiranku memang tidak sebaik kelahiranmu, kekuatan telekinetikku mungkin tidak sekuat milikmu. Saat kau menelan cairan evolusi dan memasuki alam mistik, aku masih di kelas, membaca buku. Tapi memang kenapa? Ia tersenyum dan berkata dengan lemah, fakta bahwa aku bisa berdiri di hadapanmu hari ini sudah cukup membuktikan segalanya. Mungkin aku orang buangan di matamu, tetapi hari ini, kau ditakdirkan untuk dikalahkan oleh orang buangan sepertiku. Jika kau merasa tinggi dan perkasa, maka izinkan aku menjatuhkanmu dari tempat yang tinggi dan biarkan kau melihat kekuatan orang buangan sepertiku. Ekspresinya tetap tenang, tetapi suaranya menjadi lebih dingin dan menyebar ke segala arah melalui peralatan siaran langsung di sekitarnya. Banyak sekali rakyat jelata yang mengangkat kepala mereka, dan jantung mereka berdebar kencang. Bagus. Berdiri di luar, Liu Rou diam-diam mengepalkan tinjunya dan bersorak keras dalam hatinya. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Melihat pemandangan yang ditampilkan di layar, mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Chen Hang, dia sudah menyadari peluang itu. Dibandingkan dengan Wang Zong, apa yang baru saja dilakukan Chen Hang jauh lebih tepat. Dia terus menyebut dirinya orang buangan seolah-olah dia telah mengubah dirinya menjadi wakil dari banyak rakyat jelata. Dengan apa yang baru saja ia dan Wang Zong katakan, akan ada banyak orang yang memiliki kesan baik terhadap Chen Hang saat ini dan memandangnya dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, tidak masalah jika Chen Hang kalah pada akhirnya. Setelah pertempuran ini, dia akan menjadi wakil rakyat biasa. Asalkan dia melakukannya dengan benar setelahnya, dia bisa langsung mengibarkan bendera ini dan mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Hanya memikirkan adegan ini saja membuat Liu Rou gemetar tak terkendali. Dia sangat gembira hingga tak bisa mengendalikan dirinya. Dan pada saat ini, di atas panggung tinggi, pertempuran antara keduanya masih baru dimulai. Pergi ke neraka. Wang Zong mengulurkan satu tangannya, dan sebuah kekuatan tiba-tiba menyebar dari telapak tangannya ke segala arah, menghancurkan tanah di sekitarnya. Sekilas, tampak seperti penuh lubang, unik. Ia berdiri sendirian di tanah yang masih utuh dan meraung, tubuhnya seperti naga panjang saat ia menerjang maju. Dengan gemuruh, retakan mulai muncul. Ruang di sekitarnya menjadi kacau, dan angin bertiup, mengeluarkan suara yang menyesakkan. Bang! Di bawah pengaruh kekuatan dahsyat ini, Chen Hang terus mundur. Kekuatan Wang Zong memang luar biasa. Wang Zong adalah yang terkuat yang pernah dilihat Chen Hang dari segi kekuatan saja sejak ia memasuki dunia ini. Tingkat kehidupannya pun tidak lemah. Ditambah dengan kekuatan fisik dan kemampuan telekinesisnya, dia telah mencapai level lain dan setara dengan Ksatria Cincin ketiga. Terlebih lagi, ada faktor-faktor lain juga. Telapak tangan ramping tiba-tiba menghantam dada Wang Zong dengan keras. Itu adalah serangan Chen Hang. Dalam hal insting bertarung, dia jauh lebih kuat daripada Wang Zong. Pada saat ini, dia memanfaatkan kelengahan Wang Zong yang sedang sibuk menyerang.
Dalam keadaan normal, jika telapak tangan ini mengenai sasaran, dia akan terluka dan tersedak darah, sekuat apapun tubuh Wang Zhong. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat telapak tangan Chen Hang menyerang ke depan, terdengar suara seperti benturan logam. Suaranya sangat memekakkan telinga. Tiba-tiba lengan Wang Zhong terulur dan meraih kepala Chen Hang. Namun, Chen Hang sudah memperkirakan hal ini. Dia mengerutkan kening dan sedikit membungkuk. Seluruh tubuhnya bergerak ke samping dan diam-diam melepaskan seluruh kekuatannya. Kedua orang yang masih terlibat dalam pertarungan jarak dekat itu langsung berpisah. Berdiri di sisinya, Chen Hang teringat perasaan barusan dan tak kuasa mengerutkan kening. Perasaan ini, apa yang sedang terjadi? Wang Zhong masih menyeringai ganas di sana. Dia tampak sangat riang, setinggi dan sekokoh Dewa Iblis. Tubuhnya yang tinggi memancarkan aura penindasan yang luar biasa. Daging dan darahnya mulai berdenyut ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Untuk sesaat, ia merasa seperti seorang pria berotot, tampak sangat garang dan memancarkan aura penindasan yang jauh lebih kuat. Apa? Apa kau takut? Merasakan tatapan Chen Hang, Wang Zhong menyeringai mengerikan dan berkata, tubuhnya sedikit bercahaya, aku tidak takut untuk memberitahumu, ini adalah kemampuan bertarungku. Keahlian bertarung. Chen Hang mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum melanjutkan, tipe konstan. Benar sekali. Wang Zhong tertawa dingin dan berkata terus terang, sejak lahir, aku telah terendam dalam cairan evolusi rahasia siang dan malam. Melalui konfrontasi antara cairan evolusi dan kekuatan telekinetikku, aku memurnikan tubuhku dan akhirnya membentuk lapisan pelindung telekinetik, yang selalu ada di tubuhku. Aku tidak perlu mengaktifkannya. Jika kau tidak bisa menembus lapisan pelindung ini, kau tidak bisa melukaiku. Kedengarannya bagus. Chen Hang berpikir sejenak dan akhirnya mengerti. Dia sudah memahami sebagian informasi tentang Wang Zhong sebelumnya dan tahu bahwa Wang Zhong memiliki keterampilan bertarung yang unik. Namun, dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia harus mengakui bahwa teknik bertarung ini sulit untuk dihadapi. Chen Hang sudah mencobanya barusan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tadi, sebenarnya hasilnya hampir sama. Namun, ketika serangan terakhir mengenai tubuh Wang Zhong, serangan itu bahkan tidak menembus kulit lawan. Kulitnya hanya sedikit berubah bentuk. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika Chen Hang menggunakan seluruh kekuatannya, tetap akan sulit untuk menembus pertahanan lawan dengan satu serangan. Paling-paling, hanya akan menyebabkan luka ringan pada lawan. Sampai batas tertentu, ini merupakan kerugian yang cukup besar. Tubuh, kecepatan, dan kekuatan kedua pihak berada pada level yang hampir sama. Namun, kekuatan pertahanan salah satu pihak jauh lebih tinggi, hingga pihak lain tidak mampu menembus pertahanannya. Sungguh, situasi seperti itu sangat menyulitkan. Sebagian orang tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tentu saja, Chen Hang masih baik-baik saja, tetapi sekarang dia hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Tawa keras Wang Zhong terdengar, lalu ia tertawa terbahak-bahak dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua kekuatan di tubuhnya meledak, dan sebuah tinju besar menghantam Chen Hang dengan ganas. Tanah langsung terbelah dengan suara keras, menciptakan lubang besar selebar beberapa meter. Chen Hang bergerak ke samping dan menghindari serangan ini. Di atas panggung, pertempuran sengit terus berlanjut. Chen Hang dan Wang Zhong berselisih. Kekuatan telekinetik dalam tubuh Chen Hang telah sepenuhnya dilepaskan dan mencapai kekuatan puncaknya. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa bahkan dalam keadaan seperti itu, Chen Hang masih tidak berada dalam posisi yang bully. Jika dilihat dari segi kekuatan telekinesis murni, telekinesis Chen Hang jauh lebih rendah daripada Wang Zhong dan tidak bisa menandinginya. Secara umum, jika kekuatan telekinesis seseorang lebih rendah daripada lawannya, mereka sering kali ditekan dalam segala aspek. Bagaimanapun, kekuatan telekinesis adalah fondasi dari segalanya bagi seorang Beastmaster. Bahkan, ini juga yang terjadi. Menghadapi Wang Zhong saat ini, Chen Hang sudah tertinggal dan agak kesulitan bereaksi. Sampai batas tertentu, dia secara bertahap tidak mampu mengimbangi langkah Wang Zhong dan tidak lagi bisa mengikuti gerakan lawannya. Dia bahkan tidak bisa menghadapi pihak lain secepat sebelumnya, yang merupakan situasi yang sangat umum. Lagi pula, seorang ahli hewan buas yang lahir sebagai rakyat biasa akan menerima perlakuan berbeda dari Wang Zhong, yang lahir sebagai pewaris keluarga Wang. Sebagai seorang Beastmaster, mungkin ketika Chen Hang masih belajar dan berjuang di tengah keramaian, Wang Zhong sudah mulai berkultivasi dan menempa tubuhnya. Berkat pengaruh keluarga Wang, dia bahkan telah menembus jauh ke langit berbintang dan telah dibaptis oleh keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Tidak diragukan lagi, Chen Hang tidak memiliki kondisi-kondisi tersebut.
Dalam keadaan seperti itu, tidak akan mengherankan jika dia tidak mampu melawan Wang Zhong. Namun, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, dia tetap tidak kalah. Meskipun ia mulai tertinggal, dan kekuatan tubuhnya secara bertahap tidak mampu mengimbangi langkah lawannya, gerakan Chen Hang tetap lincah, cepat, dan ganas. Setiap gerakannya membawa kekuatan ledakan yang luar biasa. Yang lebih penting lagi, insting bertarungnya sangat menakutkan. Meskipun kekuatannya lebih rendah daripada lawannya, dia seringkali dapat memprediksi posisi lawannya terlebih dahulu dan melakukan serangan balik yang sesuai. Insting bertempur yang hebat ini sungguh menakjubkan. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah kalah sejak lama. Pertarungan yang sungguh menakjubkan. Melihat adegan yang ditampilkan di layar, Qilin tak kuasa menahan napas dan berkata, pertunjukan yang luar biasa. Bahkan jika seseorang dengan kekuatan yang sama dengannya bertarung melawan Wang Zhong, dia mungkin akan dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Manusia memang berbeda satu sama lain. Bahkan jika seseorang diberi kondisi yang sama, masih akan ada kesenjangan yang cukup besar di antara orang biasa karena perbedaan naluri bertarung mereka. Beberapa orang yang memiliki pelatihan khusus dan naluri bertarung yang baik dapat dengan mudah mengalahkan orang lain. Tidak diragukan lagi, Chen Hang adalah yang terbaik dalam hal ini. Jika seorang Beastmaster dengan kekuatan yang sama berdiri di hadapannya, dia mungkin akan dengan mudah dikalahkan, semudah memotong sayuran. Lawannya di hadapannya tak lain adalah Wang Zhong, yang jauh lebih kuat dari Chen Hang. Jika tidak, hasil pertempuran ini pasti sudah ditentukan sejak awal. Melihat penampilan Chen Hang, orang-orang di sekitarnya hanya bisa menghela napas. Namun, meskipun penampilan Chen Hang cukup memukau, mereka tetap tidak optimis tentang hasil pertempuran ini. Alasannya tak lain adalah perbedaan kekuatan fisik yang terlalu besar di antara mereka. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada kekuatan telekinesis, tetapi juga pada keterampilan bertempur. Kemampuan bertarung yang dimiliki Wang Zhong sangat hebat dan luar biasa merepotkan bahkan bagi para Beastmaster tingkat tinggi. Setelah kemampuan bertarung ini dikembangkan, seluruh tubuhnya akan menjadi benar-benar tak terkalahkan, seperti material terkuat sekalipun. Di arena, pemandangan tak terduga mulai muncul. Sesosok tubuh terlempar keluar saat keduanya terus saling bertukar pukulan. Itu adalah sosok Chen Hang. Pada saat ini, Wang Zhong menemukan kesempatan untuk meninju dadanya. Sebuah kekuatan mengerikan meletus dan mekar dalam sekejap. Setelah itu, bunga darah mekar di dada Chen Hang. Tetesan darah merah menetes ke bawah. Seketika, seluruh arena menjadi sunyi. Tidak. Berdiri di tempat, Liu Rou menyaksikan sosok Chen Hang terlempar. Pada saat itu, seluruh tubuhnya gemetar saat ia tanpa sadar berteriak. Wang Zheng tampaknya tidak memahami semua yang terjadi begitu tiba-tiba di arena tersebut. Dia menatap kepalan tangannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Hang yang terlempar. Tampaknya ada keraguan di matanya. Dia merasa bahwa Chen Hang seharusnya tidak selemah itu. Berdasarkan firasatnya sebelumnya, bahkan jika Chen Hang bukanlah tandingannya, seharusnya dia tidak berada dalam keadaan memalukan seperti ini sekarang. Namun, situasi yang dihadapinya begitu nyata sehingga tidak bisa dipalsukan. Tubuh Wang Zhong terdiam sejenak, lalu senyum sinis dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menatap Chen Hang, yang terbang horizontal di depannya, dan langsung melangkah maju. Peralatan yang bertugas menyiarkan langsung di sekitar lokasi kejadian telah merekam adegan ini dengan sangat jelas, dan itu ditampilkan dengan jelas di depan mata semua orang. Di depan mata mereka, situasi tampaknya telah mencapai titik yang jelas. Benar saja, di bawah serangan dahsyat Wang Zhong, setelah serangan tadi, Chen Hang tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Gerakannya tak lagi secepat dan seganas sebelumnya, dan ia sedikit lebih lambat di segala aspek. Dengan suara gemuruh, tubuhnya sekali lagi terlempar, dan dia benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Liu Rou menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar, dipenuhi kekhawatiran. Beberapa menit yang lalu, bang! Suara benturan yang dahsyat terus bergema. Pada saat itu, bunyinya seperti logam yang berbenturan dengan logam. Sangat memekakkan telinga. Di atas panggung, Chen Hang masih bertarung melawan Wang Zhong. Keduanya tampak sangat gesit dan ganas. Namun, kedua pihak telah mencapai kebuntuan yang tak terhindarkan pada saat ini. Dalam waktu singkat, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lainnya. Namun, Chen Hang tahu betul di dalam hatinya bahwa jika situasi terus berkembang seperti ini, orang yang akan kalah pada akhirnya pasti adalah dirinya. Alasannya sudah jelas. Meskipun kedua pihak saat ini berada dalam kebuntuan, Wang Zhong di depannya masih lebih kuat. Dalam jangka pendek, itu masih bisa diterima.
Chen Heng masih memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya. Dia tidak akan kalah. Namun, jika pertarungan berlangsung lama, hasilnya akan sulit diprediksi. Chen Heng tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan Wang Zhong. Fakta ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kematian Chen Heng. Chen Heng tidak punya cara untuk mengatasi ini. Dia masih memiliki kekuatan ilahi di tubuhnya. Jika dia mau mengaktifkannya, dia bisa meningkatkan kekuatannya lagi dalam waktu singkat. Meraih kemenangan dalam pertempuran ini bukanlah masalah. Namun, ini agak sia-sia, dan tidak sepadan. Dalam situasi saat ini, Chen Heng tidak dapat memperoleh dukungan dari tubuh utamanya. Kekuatan ilahi di tubuhnya akan berkurang seiring penggunaannya. Jika dia menggunakannya secara langsung dalam pertempuran, itu akan menjadi pemborosan yang terlalu besar. Seandainya ia bisa, Chen Heng tidak ingin menggunakan metode ini. Seandainya saja ia punya metode lain. Chen Heng menarik napas dalam-dalam. Kekuatan tanda takdir dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Chen Heng memiliki firasat sebelumnya. Pertempuran yang ada di hadapannya sangat penting baginya. Dalam pertempuran ini, dia mungkin menemukan semacam peluang dan mendapatkan beberapa hal darinya. Dan hal-hal itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan di dunia ini. Namun, bagaimana mencapai titik balik itu menjadi masalah. Saat ini, Chen Heng memiliki firasat samar bahwa dia semakin dekat dengan titik balik tersebut. Untuk sampai ke sana dan benar-benar merebut titik balik itu adalah masalah lain. Sepertinya ada lapisan pemisah di antara mereka, sehingga dia tidak bisa menjangkaunya. Chen Heng merasakan firasat dari tanda takdir. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil risiko. Pada saat itu, sebuah tinju besar melayang di depannya. Gambar. Sebuah kekuatan mengerikan meraung, membawa serta hembusan angin dari tinju. Kekuatan itu menghantam wajah Chen Heng, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan Chen Heng akan terluka parah jika kekuatan itu benar-benar mengenai tubuhnya. Chen Heng sebenarnya bisa saja menangkis pukulan itu secara langsung, tetapi pada akhirnya, tubuhnya sedikit bergerak ke samping, dan dia tidak benar-benar menghindarinya. Bang! Kekuatan mengerikan itu menghantam dadanya, dan kekuatan mengerikan itu tumpang tindih, lapis demi lapis, menuju ke tubuhnya, seolah ingin menghancurkan seluruh tubuhnya, menyebabkan dia hancur seketika. Sebagai respons, seluruh tubuh Chen Heng terlempar keluar. Di dadanya, mekar bunga merah darah. Bunga itu tampak sangat indah, sungguh indah. Suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Saat serangan itu mengenai sasaran, Chen Heng tersedak darahnya, tetapi jantungnya justru berdebar sedikit. Karena dari apa yang dia rasakan, dari dalam tubuhnya, saat dia mulai terluka, dia secara bertahap jatuh ke dalam situasi berbahaya. Tanda takdir yang awalnya diam itu ternyata memiliki reaksi di dalam tubuhnya. Perasaan itu semakin mendekat. Semakin dekat, semakin dekat. Irama yang familiar itu muncul kembali di hatinya. Seolah-olah, seiring berjalannya waktu, di dalam tubuh Chen Heng, kesempatan yang awalnya tak terlihat dan tak terjangkau itu mulai aktif secara bertahap, dan dia perlahan meraihnya. Ini efektif. Chen Heng berdiri di tempat, setengah berlutut. Saat itu, ia batuk mengeluarkan darah dalam jumlah banyak. Wajahnya tampak agak pucat, tetapi hatinya tenang. Di hadapannya, Wang Zhong memperhatikan penampilan Chen Heng saat ini. Ia terdiam sejenak seolah belum bereaksi. Ia tidak mengerti mengapa Chen Heng tiba-tiba menjadi seperti ini. Baru setelah beberapa waktu kemudian dia akhirnya bereaksi. Senyum jahat muncul di wajahnya. Dia segera melangkah maju. Bang! Suara benturan terdengar sekali lagi. Tanpa ragu sedikit pun, keduanya kembali saling bertukar pukulan setelah jeda singkat. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan dan dahsyat. Mereka dengan santai melambaikan tangan, dan kekuatan dari seluruh tubuh mereka meledak. Kekuatan telekinetik semacam itu begitu dahsyat sehingga membuat mereka yang dapat memahaminya merasa merinding. Mereka sama sekali tidak berani membayangkan bagaimana rasanya bertukar pukulan langsung dengan mereka. Mengenai kekuatan yang mereka tunjukkan, orang-orang di sekitar mereka sudah lama merasa kagum. Mereka sama sekali tidak berani membandingkan diri mereka dengan mereka, terutama orang-orang yang berdiri di samping Qilin. Termasuk Qilin, orang-orang ini awalnya adalah para elit dari Akademi Kota Naga. Kali ini mereka adalah perwakilan dari Akademi Kota Naga. Namun, hingga saat ini, ketika mereka melihat penampilan Chen Heng, mereka semua terkesan. Dari kejauhan, mengamati perubahan situasi di lapangan, Liu Rou mengepalkan tinjunya. Sekali lagi, ekspresi gugup muncul di wajahnya. Cepat menyerah. Dia menatap layar di kejauhan dan Chen Heng, yang perlahan-lahan kalah.
Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Menyerah. Apakah kamu sudah lupa janji yang kamu berikan padaku sebelumnya? Jika kau tak bisa mengalahkanku, akui saja kekalahanmu. Ia meraung dalam hatinya. Saat ini, perasaannya rumit. Namun, sekuat apapun dia berteriak, situasinya tidak berkembang seperti yang dia bayangkan. Di atas panggung, Chen Heng dan Wang Zong terus berkonflik. Gelombang kejut dari bentrokan mereka mengguncang sekitarnya, menyebabkan seluruh panggung runtuh. Tidak diragukan lagi, jika seseorang berada di atas panggung saat ini, tidak akan lama sebelum gelombang kejut dari benturan antara keduanya menenggelamkan mereka. Tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bertahan. Namun, penampilan seperti ini juga sangat mengkhawatirkan, terutama bagi Liu Rou. Saat ini, dia berharap bisa menggantikan Chen Heng secara pribadi dan membantunya meneriakkan kata, menyerah. Sesuai aturan, selama Chen Heng sendiri meneriakkan kata, menyerah, dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan, orang-orang di luar panggung akan menghentikan pertandingan ini dan mengumumkan berakhirnya pertandingan. Pada saat itu, bahkan jika Wang Zong tidak mau, itu tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada cara untuk melakukan apapun terhadap Chen Heng. Namun, Chen Heng tetap tidak berniat mengakui kekalahan. Liu Rou hanya mengepalkan tinjunya dan menatap panggung. Di layar, kekuatan Chen Heng semakin melemah, dan luka di tubuhnya juga semakin banyak. Darah merah terus menyebar. Saat ini, pakaian di tubuh Chen Heng sudah robek, dan luka-luka yang berjejer di tubuhnya terlihat jelas, membuatnya tampak sangat mengerikan. Bang! Sebuah tinju menghantam dari depan, menancap keras ke dada Chen Heng. Dengan suara dentuman keras, tubuh Chen Heng sekali lagi terlempar. Namun, ia ditendang di udara dan terhempas dengan keras ke tanah. Gemuruh. Terdengar suara seperti guntur. Setelah itu, sesosok muncul di udara. Itu adalah Wang Zong. Saat itu, dia berada di udara. Dia tertawa histeris. Daging dan darah di seluruh tubuhnya mulai berdenyut. Setelah itu, dia menghantam tanah dengan keras. Sudah berakhir. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menunduk. Seluruh kekuatan di tubuhnya dikerahkan untuk pukulan ini. Kemudian, dia menghantamkan tubuhnya dengan keras. Pergi ke neraka. Ledakan. Saat ini, dia sudah dipenuhi niat membunuh. Dia ingin membunuh Chen Heng secara langsung. Benar sekali. Itu tidak masalah baginya, meskipun membunuh lawannya secara langsung dalam kompetisi akan mendiskualifikasinya dari partisipasi dalam kompetisi tersebut. Dibandingkan dengan kompetisi ini, yang lebih dihargai Wang Zong adalah ancaman tersembunyi dari Chen Heng. Dia secara alami dapat melihat apa yang dilihat orang lain, dan karena dia pernah bertarung langsung dengan Chen Heng, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada siapapun. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang bakat dan kesadaran bertempur Chen Heng. Dia adalah seorang jenius yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai orang biasa, ia telah mencapai tahap ini dalam waktu singkat. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, ia jelas merupakan individu berbakat surgawi. Ia jauh lebih kuat bahkan dibandingkan dengan Wang Zong sendiri. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya sebagai individu yang diberkahi secara surgawi, apalagi di planet ini, bahkan di langit berbintang sekalipun. Karena Wang Zong telah memprovokasi individu berbakat surgawi seperti itu, dia tentu saja harus menyingkirkan ancaman tersebut secepat mungkin. Sekarang dia memanfaatkan kompetisi ini untuk menyingkirkan Chen Heng. Paling-paling dia hanya akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi dia hanya perlu kembali lain kali. Namun, jika dia tidak mampu menyingkirkan Chen Heng kali ini dan membiarkan Chen Heng tumbuh dewasa sejak saat itu, apa yang harus dia hadapi di masa depan mungkin akan menjadi masalah besar baginya. Chen Heng saat ini saja sudah mampu mendatangkan masalah sebesar itu baginya. Jika diberi cukup waktu dan sumber daya untuk tumbuh dewasa, Wang Zong mungkin harus menghadapi sosok yang menakutkan. Justru karena Wang Zong menyadari hal ini, dia bertekad untuk bertindak dan langsung membunuh Chen Heng. Dengan cara ini, dia juga bisa memecahkan masalah. Niat membunuh yang membara meletus di hatinya, berubah menjadi aliran kekuatan tak berujung yang menghantam serangan ini. Setelah itu, Wang Zong langsung menyerbu ke bawah, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Bang! Area kompetisi di sekitarnya mulai retak sedikit demi sedikit disertai gemuruh. Secara samar, seolah-olah seekor naga yang marah mulai mengangkat kepalanya, meletus dengan suara yang menakutkan. Tempat itu luas dan megah. Sebuah kekuatan mengerikan datang menekan, ingin menutupi segala sesuatu yang terlihat. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari seorang Beastmaster tingkat 3 puncak, dan dia bahkan menggunakan teknik rahasia.
Bahkan seorang seniman bela diri tingkat 3 pun akan tewas di tempat jika dihadapkan dengan serangan seperti itu, kecuali terjadi kecelakaan. Semua orang yang hadir membelalakan mata. Beberapa dari mereka bahkan menoleh, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak. Dari kejauhan, serangkaian jeritan terdengar dari dalam supermarket yang luas itu. Jeritan-jeritan tersebut terdengar hingga ke dunia luar. Lu Yao berdiri di tempatnya dan menatap kosong adegan yang ditampilkan di layar. Dia berteriak histeris, ini pembunuhan. Dia melakukan pembunuhan. Dari awal hingga sekarang, dia berdiri di sana dan menyaksikan dimulainya pertandingan ini. Melihat Chen Heng dan Wang Zong berkompetisi dan meneriakkan kata-kata seperti sebelumnya, dia merasa bangga dari lubuk hatinya. Ini adalah kakak laki-lakinya. Siapapun lawannya, dia tidak akan berada dalam posisi yang bully. Bahkan, dia cukup kuat untuk bertarung secara langsung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat wajahnya semakin tidak menarik. Ini bukan lagi pertandingan. Berdiri di tempatnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya pucat pasi. Orang itu. Dia benar-benar ingin membunuh saudaraku. Di sampingnya, seekor anak anjing putih berada di kakinya. Saat itu, matanya juga menatap layar. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Namun, di tempat yang tak dapat mereka lihat, di atas kepala Lu Yao, gumpalan kekuatan takdir berwarna ungu melayang dan perlahan menyebar ke dunia luar. Mengikuti suatu hubungan yang tak dapat dijelaskan, aliran kekuatan takdir ini terus menyebar ke suatu sudut di kejauhan. Sementara itu, badai di sekitarnya berangsur-angsur mereda di medan perang yang jauh. Pemandangan di medan perang mulai terlihat, dan kini terpampang di depan mata semua orang. Dua sosok muncul di antara mereka. Saat ini, Wang Zong sedang berdiri di pojok, salah satu tinjunya tetap dalam posisi siap mengayun. Namun, tinjunya sudah diblokir oleh seseorang. Telapak tangan yang ramping dan indah telah terulur, menghalangi kepalan tangan itu pada saat kritis. Di depan Wang Zong, Chen Heng sudah setengah berlutut di tanah. Tangan yang dia ulurkan sudah berlumuran darah. Daging dan darah di tangannya telah hancur, membuatnya tampak sangat mengerikan. Namun, meskipun begitu, dia masih hidup. Matanya masih tampak tenang dan cerah seperti sebelumnya. Aku bisa merasakannya. Saat ini, setelah mengalami berbagai hal, tubuhnya sudah hancur. Tanda-tanda vital tubuhnya semakin melemah, dan dia berada di ambang keputusasaan. Chen Heng sudah mendekati ajalnya, dan kekuatannya semakin melemah. Namun, semakin lama situasinya seperti itu, semakin bersemangat dia. Itu karena tanda takdir di tubuhnya semakin terang dan bersinar. Cahayanya semakin membesar, dan secara bertahap mendidih. Di kejauhan, gumpalan kekuatan takdir berwarna ungu tampak merasakan kehadiran Chen Heng dan mengalir ke arahnya melalui semacam koneksi. Chen Heng merasakan situasi ini, dan dia memahaminya. Kekuatan takdir yang datang dari kejauhan itu tak lain berasal dari tubuh Lu Yao. Sebagai kakak laki-laki Lu Yao yang diakui, nasibnya dan nasib Lu Yao terhubung sampai batas tertentu. Ada hubungan unik di antara keduanya. Oleh karena itu, ketika hidupnya berada di ambang bahaya, Lu Yao juga dapat merasakannya. Maka, kekuatan takdirnya sendiri menyala dan ditarik oleh tanda takdir di tubuhnya, menyatu ke dalam tubuhnya. Dan bagian dari kekuatan takdir yang telah ditarik itu pada akhirnya tidak sia-sia. Pada saat ini, sebuah pemandangan unik terjadi pada tubuh Chen Heng tanpa ada saksi di sekitarnya. Di tubuh Chen Heng, inci demi inci, kekuatan takdir menyala. Pertama, itu adalah takdir berwarna merah, lalu menjadi takdir berwarna emas. Kekuatan takdir yang sangat besar berkobar bersama, dan pada akhirnya, tampaknya mengaktifkan semacam eksistensi, mengaktifkan sesuatu yang awalnya ada di dalam tubuh Chen Heng. Sejumlah besar informasi muncul di benaknya. Pada saat itu, kesadaran Chen Heng berada dalam keadaan linglung. Dalam keadaan linglungnya, ia seolah-olah telah melihat pemandangan yang unik. Itu adalah pemandangan lempengan batu besar. Lempengan batu itu sangat besar. Masing-masing seperti bintang, luas dan tak terbatas. Hanya dengan melihatnya, orang bisa merasakan kebesarannya. Terdapat 9 lempengan batu ini. Lempengan-lempengan itu tersusun rapi di langit berbintang, membentuk pola yang misterius dan unik. Dan apa yang tertulis di lempengan batu itu tidak lain adalah informasi yang sangat banyak. Makna hukum yang mendalam, dahsyat, dan menakutkan ditampilkan pada lempengan batu ini. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga dapat mencekik orang. Lempengan batu ini tampaknya merupakan perwujudan dari asal mula dunia ini. Isinya begitu luas dan tak terbatas. Di mata Chen Heng, lempengan batu ini sangat besar. Masing-masing sebesar bintang. Sulit membayangkan betapa luasnya lempengan-lempengan itu.
Namun, tubuh sebesar itu hanyalah pembawa informasi. Sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Di masa lalu, Chen Hang pernah berhubungan dengan pulau yang menjadi wujud Tuhan setelah kematiannya. Dia juga pernah berhubungan dengan kekuatan ilahi yang ditinggalkan Tuhan. Namun kini, Chen Hang memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan. Dibandingkan dengan lempengan batu di hadapannya, tampaknya bahkan isi yang terkandung dalam keilahian di dalam tubuhnya pun tidak ada apa-apanya. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sebenarnya benda-benda ini apa? Dalam keadaan linglung, Chen Hang menatap lempengan batu di depannya. Dia tahu betul bahwa pemandangan di hadapannya pasti menyimpan rahasia terdalam dunia ini. Kesembilan loh batu itu pastilah juga merupakan harta karun rahasia terpenting di dunia ini. Tampaknya inilah kesempatan yang telah ia rasakan melalui tanda takdir sebelumnya. Namun, Chen Hang masih menyimpan beberapa keraguan di hatinya. Mengapa dia bisa melihat pemandangan ini? Hal-hal di dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Mustahil baginya untuk melihat pemandangan di hadapannya ini jika tanpa alasan. Oleh karena itu, pasti ada alasan lain. Seolah merasakan keraguan di hati Chen Hang merasa bahwa kekuatan tanda takdir masih bergetar. Memanfaatkan momen ketika kekuatan takdir terus-menerus disalurkan, tanda takdir mulai mundur. Sore itu terasa tenang. Di Akademi Kota Naga, Chen Hang masih bekerja di rumah jagal tempat Fang Yuan berada, bekerja keras untuk menyembelih binatang buas langka dan mengumpulkan kekuatan penyembelihan. Tepat di luar, dua tamu tak diundang perlahan-lahan tiba. Mereka berdua adalah wanita. Salah satunya berambut pirang, dan penampilannya sangat cantik dan anggun, yang membuat Chen Hang merasa akrab. Itu dia. Melihat penampilan gadis berambut pirang itu, Chen Hang sedikit terkejut. Ia tidak asing dengan gadis berambut pirang tersebut. Suatu ketika, saat grup mimpi hitam mengadakan kompetisi, dia melihat gadis berambut pirang ini sebelum naik panggung untuk bertarung dengan seniman bela diri bernama Ruite. Saat itu, gadis berambut pirang itu dengan ramah mengingatkannya, meninggalkan kesan tersendiri. Namun, setelah itu, Chen Hang tidak pernah melihatnya lagi. Dan dia tidak menyangka akan melihatnya di sini lagi. Yang berdiri di sebelah gadis berambut pirang itu adalah gadis berambut hitam. Di adegan di depannya, gadis berambut pirang itu mengobrol sebentar dengan gadis berambut hitam. Kemudian, dia menatap Chen Hang di kejauhan dan mulai melakukan beberapa gerakan. Saat gadis berambut pirang itu mengangkat tangannya, seberkas cahaya keemasan melesat lalu perlahan terbang keluar. Cahaya itu mendarat di Chen Hang, yang sedang bekerja keras dan menyembelih binatang buas langka di kejauhan. Chen Hang tidak merasakan apapun. Suara yang jernih mulai terdengar. Adegan itu telah berakhir sepenuhnya pada saat ini. Pada saat ini, Chen Hang tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi pada saat itu, sudah. Dia mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dari kelihatannya, gadis pirang itu telah mengutak-atik tubuhnya sejak lama, meninggalkan beberapa barang padanya. Adapun mengenai tujuan pihak lain dan mengapa mereka memilihnya, ia segera tersadar dan tidak memikirkan hal-hal itu untuk sementara waktu. Mengapa pihak lain meninggalkan semuanya padanya, dan mengapa dia memilihnya? Pertanyaan-pertanyaan ini ditakdirkan untuk tidak memiliki jawaban saat ini. Dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ada hal lain yang lebih penting. Chen Hang mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di hadapannya, muncul 9 lempengan batu. Pada saat ini, dengan tatapan Chen Hang, sejumlah besar informasi muncul di lempengan-lempengan tersebut. Jika diperhatikan dengan saksama, seseorang dapat menemukan satu hal. Di antara 9 lempengan batu itu, hanya satu lempengan batu yang menyala. Ketika Chen Hang melihat lagi, lempengan batu itu bersinar terang. Cahaya menyilaukan muncul, sepenuhnya menghalangi pandangan Chen Hang. Sebuah teknik pertempuran muncul, terbayang di benak Chen Hang. Seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali dalam sekejap, pada saat ini, tindakan Chen Hang secara tidak sadar mulai bergerak. Di dunia luar, pertempuran masih berlangsung. Ayo cepat. Melihat pemandangan yang ditampilkan di layar, Liu Rou hampir menangis sambil berteriak, kalian tidak melihat itu. Pria itu ingin membunuh Lu Kong. Di mana wasitnya? Segera masuki arena dan hentikan dia. Dia meraung saat berbicara. Begitu Wang Zong bergerak, dia langsung mengerti maksud Wang Zong. Setelah melihat penampilan Chen Hang, Wang Cheng jelas merasa cemas. Dia lebih memilih kalah dalam babak kualifikasi kompetisi ini hanya untuk membunuh Chen Hang di sini. Setelah menyadari hal ini, Liu Rou segera mulai bergerak. Mengakui kekalahan saja tidak lagi ada gunanya. Image. Di atas panggung kompetisi, selama Wang Zong yang memutuskan, bahkan jika Chen Hang kalah, itu tidak akan ada gunanya.
Jika Liu Rou adalah Wang Zhong, begitu dia mengambil keputusan, bahkan jika Chen Hang mengakui kekalahan, dia akan berpura-pura tidak mendengarnya dan langsung membunuh Chen Hang. Liu Rou sama sekali tidak ragu akan hal ini. Dengan kekejaman Wang Zhong, sangat mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, setelah menyadari hal ini, dia segera mulai bergerak. Dia mengaktifkan kekuatan grup mimpi hitam dan bersiap untuk segera memengaruhi para wasit agar mereka dapat menentukan pemenangnya. Selama pemenang ditentukan dengan segera, wasit yang dekat dengan grup mimpi hitam dapat langsung bertindak dan menyelamatkan Chen Hang dari arena. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Tidak masalah meskipun Chen Hang kalah, asalkan dia bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, Liu Rou tidak menyangka bahwa rintangan yang dihadapinya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Nona Liu. Wajah operator itu berubah muram di ruangan kosong ketika mendengar kata-kata Liu Rou. Saat itu juga, dia langsung berkata, orang-orang kita baru saja mengirimkan permintaan, dan permintaan itu langsung ditekan. Di tim wasit, ada seseorang yang menolak untuk mengakhiri pertandingan ini karena hasil pertandingan belum keluar dan mereka tidak dapat membuat keputusan untuk para peserta. Brengsek. Wajah Liu Rou langsung pucat pasi mendengar kata-kata itu. Dengan indera yang tajam, dia segera memahami sesuatu. Kemungkinan besar, kekuatan di balik Wang Zhong sedang menimbulkan masalah. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengulur waktu secara paksa. Sekalipun mereka tidak bisa mengulur waktu lama, hal itu tidak membutuhkan banyak usaha berdasarkan situasi arena saat ini. Hanya dalam 1 atau 2 menit, Chen Hang mungkin sudah dipukuli sampai mati oleh Wang Zhong. Saat itu, semuanya akan terlambat. Setelah menyadari hal ini, wajah Liu Rou pucat pasi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah terlambat baginya untuk bereaksi ketika dia telah membuat pengaturan. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan berdoa dalam hatinya agar Chen Hang bisa bertahan sedikit lebih lama. Dia berharap Chen Hang tidak langsung dipukuli sampai mati. Jika memang demikian, maka semuanya akan berakhir. Sambil menahan kecemasan itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan menatap layar di depannya. Kemudian, dia takjub. Pada saat ini, situasi di lapangan tampaknya telah berubah lagi. Kehidupanmu sungguh penuh kegigihan. Melihat Chen Hang, yang baru saja menerima pukulan darinya di depannya, berlutut di tanah namun tetap terlihat tenang, Wang Zhong tak kuasa menahan rasa takjub. Pada saat ini, ia tak bisa menahan diri untuk mengagumi Chen Hang. Dia praktis telah menekan Chen Hang dalam pertarungan sejak tadi hingga sekarang. Namun kini, meskipun aura Chen Hang semakin melemah, dia tetap bertahan dan berdiri di atas panggung. Semangat pantang menyerah ini sungguh patut dikagumi. Ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Setidaknya, Wang Zhong sesumbar bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan bertahan yang dimilikinya, dia tidak akan mampu bertahan hingga saat ini. Namun, Chen Hang masih bertahan. Meskipun begitu, sudah saatnya untuk mengakhiri semuanya pada tahap ini. Semangatmu memang sangat gigih. Dalam sekejap mata, banyak pikiran melintas di benak Wang Zhong. Kemudian, dia membuka mulutnya lagi dan memperlihatkan senyum mengerikan. Tapi jika memang begitu, maka aku akan memukulmu satu demi satu. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kau tahan. Begitu selesai berbicara, dia kembali mengayunkan tinjunya. Tekanan yang mengerikan dan mencekik itu kembali muncul. Tekanan itu melonjak ke depan dan langsung meledak. Untuk membunuh Chen Hang dengan satu pukulan, dia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya sekali lagi dalam pukulan ini. Dia ingin membunuh Chen Hang dengan pukulan ini. Menghadapi pukulan itu, Chen Hang hanya berdiri di tempat tanpa bergerak. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan reaksinya. Dia tidak merasakan apapun. Apakah kamu sudah kehabisan semua kekuatanmu? Melihat penampilan Chen Hang, Wang Zhong sedikit terkejut, tetapi ia tidak merasa heran. Menurutnya, Chen Hang pernah bertarung dengannya di medan perang sebelumnya. Mereka telah bertarung begitu lama, dan kelelahan pasti sangat besar. Pada titik ini, tidak tampak aneh bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebagai tanggapan atas hal ini, dia hanya mencibir dalam hatinya. Sosoknya tidak berubah saat dia terus bergerak maju. Di bawah tatapannya, tinjunya semakin mendekat ke Chen Hang di depannya. Dalam sekejap mata, dia bisa menyentuhnya. Semuanya sudah berakhir. Saat itu, tidak diketahui berapa banyak orang yang menonton pertandingan tersebut yang memiliki pikiran seperti itu. Pada titik ini, tidak ada yang berpikir bahwa Chen Hang masih memiliki kesempatan untuk melawan. Mereka sudah mengira bahwa dia pasti akan mati. Bang! Suara keras terdengar dari arena. Melalui peralatan siaran langsung, suara itu tersampaikan dengan kuat ke dunia luar.
Namun, pemandangan yang ditampilkan di atas panggung pada akhirnya mengejutkan semua orang yang hadir. Dua sosok masih berdiri di atas panggung. Namun, Chen Heng sudah berdiri. Ia tidak lagi dalam posisi setengah berlutut seperti sebelumnya. Di depannya, Wang Zong masih berdiri di sana. Ia masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Dia tampak tak percaya dengan situasi yang dihadapinya. Saat adegan siaran langsung perlahan bergerak maju, orang-orang di sekitarnya dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Di atas panggung, Wang Zong mempertahankan posisi siap meninju. Namun, pandangannya perlahan bergeser ke bawah, melihat ke arah angin. Di bawah tatapannya, telapak tangan yang ramping telah terulur dan berubah menjadi kepalan tinju, langsung menghantam jantungnya dengan keras. Dan tinju itu tak lain adalah tinju Chen Heng. Di hadapan Wang Zong, Chen Heng berdiri di sana. Saat ini, ekspresinya dingin saat dia menatapnya. Wang Zong sepertinya melihat ejekan di mata tenangnya. Seolah-olah dia sedang mengejeknya. Ah! Dia meraung. Tubuhnya sedikit bergoyang saat dia berusaha mundur. Dia hampir jatuh. Darah merah tua menetes dari dadanya dan berceceran di mana-mana. Seolah-olah darah telah mekar. Ini adalah kali pertama dia terluka dalam pertempuran ini. Baru sekali, tetapi sudah sangat mematikan. Mustahil. Dia terus mundur, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa? Pembelaan mutlakku. Dia linglung, tidak mampu menerima kenyataan bahwa dia telah dikalahkan begitu saja. Pada saat itu, dia ingin membunuh Chen Heng dengan satu serangan. Namun, pada akhirnya, sebelum tinjunya sempat mengenai sasaran, serangan balasan Chen Heng sudah tiba. Terlebih lagi, serangan itu sangat dahsyat dan menakutkan. Serangan kuat itu langsung menembus perisai telekinetik di permukaan tubuhnya, meninggalkan luka besar di tubuhnya dan memberinya pukulan yang sangat keras. Dan sekarang, hasilnya sudah berbalik. Dia agak sulit menerima hasil ini. Namun, jika dia tidak bisa menerimanya, apa yang bisa dia lakukan? Di hadapannya, sosok Chen Heng berdiri. Saat ini, dia menatapnya dengan dingin, mengamatinya bergumam sendiri, tampak sangat mengejek. Di dunia ini, tidak ada pertahanan yang mutlak. Berdiri di tempat, dia berbicara dengan acuh tak acuh, menatap Wang Zong dan berkata, yang disebut kekuatan itu hanya relatif. Pembelaanmu tetap sama. Kata-kata acuh tak acuhnya pun terucap. Di hadapannya, mata Wang Zong terbuka lebar. Dia masih bergumam sendiri, dan tidak ada yang tahu apa yang dia gumamkan. Tapi kemudian, tubuhnya perlahan bergerak maju dan jatuh ke tanah. Bang! Terdengar suara yang jernih. Terdengar suara ledakan samar di tubuh Wang Zong. Inilah kekuatan yang sebelumnya tertinggal di tubuh Chen Heng. Saat ini, semuanya meledak. Cedera-cedera ini memperparah kondisi Wang Zong dan merampas sisa kekuatannya. Saat ini, dia telah kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya dan tidak mampu lagi berdiri. Chen Heng menatap pemandangan di depannya dengan dingin. Kemudian, dia melangkah maju dan terus bergerak ke depan. Di layar, dia perlahan bergerak maju dan berjalan menuju Wang Zong. Berbaring sendirian di tanah, Wang Zong menatap Chen Heng yang perlahan berjalan ke arahnya. Tiba-tiba ia tersadar. Saat itu, ia sudah merasakan sensasi geli di kulit kepalanya. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dengan menilai orang lain berdasarkan dirinya sendiri, dia bisa merasakan niat Chen Heng untuk datang pada saat ini. Dia ingin menyingkirkan saya sepenuhnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan muncul. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, rasa putus asa pun muncul. Saat ini, dia sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia tidak bisa berbuat apapun untuk menghadapi Chen Heng, yang secara bertahap mendekatinya. Asalkan Chen Heng mengerahkan sedikit kekuatan, dia akan terbunuh dengan bersih dan tanpa kecelakaan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, bangkit dari tanah dan berdiri untuk menghadapi musuh. Sayangnya, kerusakan yang disebabkan oleh pukulan Chen Heng barusan terlalu parah. Saat ini, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan Chen Heng bergerak maju selangkah demi selangkah, perlahan mendekatinya. Namun, nada dering dari dunia luar juga mulai berdering pada saat itu. Suara tajam terdengar, bergema ke segala arah. Apakah ini? Melihat dering telepon di sekitar mereka, Qilin dan yang lainnya mengerutkan kening dan tanpa sadar berkata, nada dering yang menentukan hasil pertandingan. Apakah orang-orang dari tim wasit ikut campur? Pikiran itu terlintas di benaknya secara tidak sadar. Kemudian, dia melihat beberapa sosok bergerak cepat di layar, menghentikan kelanjutan pertandingan. Di sisi lain, manajer, pertandingan sudah dihentikan.
Di ruangan yang luas itu, Liu Rou mendengar suara-suara dari telepon dan kemudian melihat situasi di atas panggung. Saat itu, dia merasakan rasa canggung yang tak dapat dijelaskan. Brengsek. Melihat beberapa sosok yang muncul di atas panggung, Liu Rou mengumpat dalam hati. Beberapa sosok yang muncul di panggung tak lain adalah hasil dari tindakannya sebelumnya. Sebelumnya, untuk menghentikan pertandingan ini tepat waktu, dia telah mengirim orang-orang untuk bekerja, mencoba mengakhiri pertandingan ini melalui tim wasit. Namun, pada saat itu, tindakan ini tidak membantu. Sampai saat ini, Chen Heng sudah menang dan siap untuk menghabisi lawannya. Namun, orang-orang dari tim wasit malah yang berada di atas panggung. Jika dia tidak melakukan langkah itu sebelumnya, orang-orang di belakang Wang Zhong tidak akan bereaksi secepat itu, meskipun mereka menginginkannya. Apa ini? Bukankah mereka berada di pihakku? Mengapa mereka membantu musuh? Menyadari apa yang telah dilakukannya, Liu Rou diam-diam menepuk dahinya. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa semua ini terjadi karena aku. Pikiran itu dengan cepat terlintas di benaknya. Pada saat itu, dia berpikir, carilah seseorang untuk disalahkan. Saat memikirkan hal ini, wajahnya berubah muram. Tapi siapa yang bisa kusalahkan? Tidak mudah untuk menyalahkan. Dengan wajah getir, dia mengatakan ini. Di lapangan, Chen Heng menatap orang-orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan ekspresi bingung terpancar di wajahnya. Orang-orang di depannya semuanya adalah anggota tim wasit. Tidak ada yang aneh tentang hal ini. Lagi pula, hanya merekalah yang bisa menghentikan pertandingan. Namun yang membuat Chen Heng penasaran adalah, mengapa semua orang ini menjadi sekutunya. Sebelumnya, Liu Rou telah memperkenalkannya, memberitahunya kekuatan mana yang dekat dengan grup mimpi hitam dan mana yang merupakan musuh. Karena itu, Chen Heng dapat mengenali mereka. Orang-orang yang bergegas datang pertama kali itu tak lain adalah orang-orang yang ditanam oleh Black Dream Group di dalam tim wasit. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, ketika dia hampir mati di lapangan, tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu menghentikan pertandingan. Sekarang dia sudah menang dan hendak menghabisi lawannya, kalian malah datang menghampiri. Apakah kalian berada di pihak yang sama atau pihak yang berlawanan? Secerca keraguan terlintas di hati Chen Heng saat ia menatap orang-orang di depannya dengan tatapan curiga. Balas tatapannya, beberapa orang di depannya juga merasa sedikit canggung. Pada saat ini, mereka juga mengumpat dalam hati. Bajingan mana yang menyuruhku naik ke sini? Karena ingin mempercepat tempo, mereka tidak memperhatikan situasi di lapangan sepanjang waktu. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah begitu drastis dalam waktu singkat. Kali ini, suasananya menjadi sangat canggung. Di atas panggung, beberapa orang berdiri saling berhadapan dengan canggung. Chen Heng berdiri sendirian di tempat itu dan menatap beberapa orang di depannya dengan tatapan curiga, terutama lelaki tua yang tampaknya adalah pemimpinnya. Pria tua di hadapannya merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Ia harus batuk dan hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan situasinya. Namun, tiba-tiba terdengar ledakan tawa liar dari samping. Itu suara Wang Zhong. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Saat itu, dia terbaring di tanah, memandang orang-orang di sekitarnya dan tertawa terbahak-bahak. Dari penampilannya, sepertinya dia baru saja selamat dari bencana. Faktanya, memang begitu adanya. Barusan, Wang Zhong hampir mengira dirinya sudah pasti mati. Lagi pula, Chen Heng tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja berdasarkan sikapnya. Orang-orangnya tidak akan bergegas membantu secepat itu. Bisa dikatakan bahwa dia sudah ditakdirkan. Pada akhirnya, dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Meskipun orang-orang di depannya agak aneh, mereka bukan dari pihaknya. Sebaliknya, mereka tampaknya adalah orang-orang dari grup mimpi hitam. Namun hal ini tidak menghalangi apapun. Mereka sudah sampai di sini, jadi bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan? Sebagai wasit, selama mereka berdiri di lapangan, itu berarti kompetisi telah berakhir. Ada siaran langsung di sini, dan orang-orang di sekitar sedang menonton. Memikirkan hal ini, dia tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak. Wajahnya yang semula garang kini dipenuhi kegembiraan karena selamat dari bencana. Mendengar suaranya, orang-orang di sekitarnya menoleh, dan sepasang mata penuh kebencian tertuju padanya. Jika tatapan bisa membunuh orang, maka Wang Zhong pasti sudah terbunuh oleh tatapan itu sekarang. Seandainya mereka bisa, mereka pasti berharap Wang Zhong segera meninggal agar mereka tidak perlu repot-repot memikirkannya. Namun, sayangnya Wang Zhong telah jatuh ke tanah di depan mereka. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak sangat menyedihkan.
Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa orang ini tidak punya harapan. Namun, meskipun begitu, dia tidak meninggal. Ia tidak hanya tidak meninggal, tetapi juga sangat bersemangat. Ia terus tertawa dan tidak melihat masalah apapun pada dirinya. Vitalitas yang gigih ini sungguh mengagumkan. Para wasit hanya berdiri di sekitar dan tidak tahu harus berkata apa melihat pemandangan seperti itu. Tubuh Chen Heng bergerak, dan dalam diam, dia berjalan menuju Wang Zong. Seketika, tawa keras Wang Zong tiba-tiba berhenti. Melihat sosok Chen Heng yang mendekat, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Kamu ingin melakukan apa? Wajahnya dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, tiba-tiba ia teringat sesuatu yang buruk. Pertandingan sudah berakhir. Kau tidak bisa bertarung lagi. Di mana wasitnya? Ayo hentikan dia. Jangan mendekat. Dia meraung. Tapi yang menyambutnya adalah sebuah tinju. Mengapa kamu membuat begitu banyak kebisingan? Chen Heng dengan tidak sabar melayangkan pukulan, membuat Wang Zong pingsan. Mata Wang Zong memutih, dan dia langsung jatuh pingsan di tempat. Adegan ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan dingin. Ketika mereka melihat Wang Zong pingsan, mereka menghela napas lega. Sepertinya Chen Heng tidak terlalu impulsif. Dia hanya mendekat untuk memukulinya dan tidak berniat membunuh pihak lain secara langsung. Jika tidak, mereka harus mendekat dan menghentikannya. Tentu saja, secara tegas, melanjutkan serangan setelah kompetisi berakhir sebenarnya melanggar aturan. Namun, orang-orang yang hadir bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya dan langsung mengabaikan poin ini. Lagi pula, itu baik-baik saja selama orang tersebut tidak meninggal. Chen Heng diam-diam menarik tangannya dan menghentikan gerakannya sambil berdiri di tempat dan menatap Wang Zong yang pingsan tergeletak di tanah. Saya harap kamu masih bisa menjalani kehidupan normal di masa depan. Dia menatap Wang Zong di depannya dan mencibir dalam hati. Pada saat itu, sepertinya dia hanya melayangkan pukulan, tetapi sebenarnya, dia telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya ke tubuh Wang Zong. Benda-benda itu tak lain hanyalah kekuatan pembantaian murni. Bahkan ada sebagian dari kekuatan dewa pembantaian di dalamnya. Kekuatan pembantaian dan keilahian pembantaian tampak seperti hal-hal baik, tetapi pada kenyataannya, itu hanya untuk Chen Heng. Chen Heng mampu menekan perubahan kekuatan pembantaian, sehingga ia dapat menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Tidak akan ada banyak masalah. Namun jika itu orang lain, itu akan berbahaya. Wang Zong telah memperoleh kekuatan pembantaian di dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, tubuhnya pasti akan pulih. Secara kasat mata, tidak akan ada banyak masalah. Namun pada kenyataannya, pikirannya akan terkikis oleh kekuatan pembantaian dan keilahian pembantaian, perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Pada saat itu, dia mungkin akan menjadi orang gila sepenuhnya. Yang lebih penting lagi, kekuatan ilahi dalam tubuhnya masih milik Chen Heng. Selama Chen Heng menghendakinya, sedikit kekuatan ilahi pembantaian itu akan mengembalikan semua kekuatan dalam tubuh Wang Zong, bahkan nyawanya, kepada Chen Heng. Kekuatan ilahi tidak mudah dikendalikan. Di masa lalu, jika Chen Heng tidak memiliki bantuan dari simulatornya sendiri, dia tidak akan mampu menjinakkan kekuatan ilahi, apalagi bertahan hidup seperti sekarang. Chen Heng telah menanamkan kekuatan ilahi ke dalam tubuh Wang Zong. Itu setara dengan nyawanya, dan dia mengendalikan kematian di masa depan. Tidak ada kemungkinan lain. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mewujudkan harapan Chen Heng sebelumnya sampai batas tertentu. Di masa lalu, Chen Heng memiliki gagasan untuk membagi kekuatan dewa pembantaian dan menempatkannya di tubuh orang lain. Membagi kekuatan dewa pembantaian dan menempatkannya di tubuh orang lain sama artinya dengan menanam benih di tubuh orang lain. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan dewa tawa di tubuh mereka sama artinya dengan klon Chen Heng. Karena mereka memiliki kekuatan ilahi untuk membunuh di dalam tubuh mereka, orang-orang ini sama dengan Chen Heng. Mereka juga dapat membunuh dan memperoleh kekuatan dari pembunuhan terus-menerus. Namun, sekuat apapun orang-orang ini, selama mereka tidak sepenuhnya menguasai kekuatan pembantaian dan menghapus tanda Chen Heng, mereka tetaplah klon Chen Heng. Selama Chen Heng memikirkannya, kekuatan dewa pembantaian di dalam tubuh mereka akan terbagi, membawa kembali kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dan nyawa mereka sendiri ke tubuh Chen Heng. Menanam benih di musim semi akan memungkinkan mereka untuk menuai panen yang melimpah di masa depan. Selain itu, pembunuhan dan dosa yang terjadi selama proses tersebut tidak ada hubungannya dengan dirinya. Menurut Chen Heng, ini dianggap sebagai hal yang sangat baik. Wang Zong yang berada di depannya adalah subjek eksperimen pertama Chen Heng. Saya harap Anda bisa melangkah lebih jauh.
Melihat Wang Zong yang telah jatuh ke tanah dan kini benar-benar tak sadarkan diri, ekspresi Chen Heng tetap tenang. Ia mencibir dalam hati, jangan mati terlalu cepat. Kemudian ia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia menyapa orang-orang di sekitarnya, lalu dengan cepat berjalan keluar menuju dunia luar. Saat berjalan keluar dunia luar, Chen Heng memperhatikan bahwa ada banyak sosok orang. Liu Rou sudah menunggu di sana untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat Chen Heng keluar, senyum langsung muncul di wajahnya. Dia tampak sangat gembira. Kau menang. Dia menatap Chen Heng dan mengucapkan kalimat pertama. Ya. Chen Heng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku menang karena keberuntungan. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di dalam? Dia menatap Liu Rou dan bertanya. Dia menceritakan situasi di dalam dan menanyakan hal itu padanya. Dan yang dia tanyakan tidak lain adalah kesalahan yang baru saja dia buat. Mengenai hal ini, dia sudah memiliki beberapa dugaan dalam hatinya. Kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan Liu Rou yang ada di depannya. Mendengar kata-kata Chen Heng, wajah Liu Rou tiba-tiba menegang. Saat itu, berbagai macam pikiran berputar dengan sangat cepat di benaknya, tetapi pada akhirnya, dia tetap memasang ekspresi getir di wajahnya dan mengatakan kepada Chen Heng dengan jujur. Dia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Chen Heng. Wajahnya tampak sedikit memerah, dan kepalanya perlahan menunduk. Menurut dugaannya, setelah Chen Heng mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia akan sangat marah. Namun, kenyataannya, dia tidak marah. Mendengar perkataan Liu Rou, Chen Heng hanya mengangguk tanda mengerti. Ia memasang ekspresi, seperti yang sudah diduga. Apakah kau tidak marah padaku? Liu Rou mengangkat kepalanya pelan dan menatap ekspresi wajah Chen Heng. Dia bertanya dengan hati-hati. Bukan apa-apa. Chen Heng menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak peduli. Kau tidak mau. Meskipun pada akhirnya itu buruk, kamu melakukannya karena kebaikan. Itu bukan apa-apa. Dia berbicara dengan lembut, tampak sangat murah hati. Mendengar itu, Liu Rou menghela napas lega. Kemudian, dia tersenyum. Sebenarnya, masih baik-baik saja. Dalam turnamen liga, Anda tidak diperbolehkan membunuh lawan Anda. Jika kau benar-benar membunuh Wang Zong barusan, maka Wang Zong pasti akan mati. Namun, pada dasarnya kau akan kehilangan kesempatan untuk lolos ke turnamen liga ini. Meskipun ini mungkin tidak penting bagi Anda, tetap saja ini sangat disayangkan. Sambil memandang Chen Heng di depannya, Liu Rou tersenyum. Saat itu, dia berkata demikian. Chen Heng masih sangat muda, baru berusia 17 tahun dibandingkan dengan peserta lainnya. Dan persyaratan serta standar Liga QIKA adalah siapapun yang berusia di bawah 25 tahun dapat berpartisipasi. Sekalipun Chen Heng gagal lolos kualifikasi tahun ini, sebenarnya itu tidak masalah. Lagi pula, dia masih muda. Jika dia tidak berhasil tahun ini, dia bisa kembali tahun depan. Namun, ini tetap disayangkan. Beberapa hal akan berubah arah sepenuhnya setelah terlewatkan. Jika Chen Heng kehilangan kesempatan kali ini, dia mungkin akan kehilangan banyak hal di masa depan. Hal itu juga akan menghambat kemajuannya. Orang-orang dari kelompok itu sudah ada di sini. Sambil menatap Chen Heng, Liu Rou berkata dengan sedikit antusias, mereka sudah melihat penampilanmu sebelumnya dan menyatakan keinginan untuk menandatangani kontrak baru denganmu. Kontrak yang Anda tandatangani sebelumnya, meskipun tidak buruk, masih ada kesenjangan antara kontrak tersebut dan kontrak tingkat atas. Dan kali ini, mereka akan menandatangani yang baru untukmu. Mereka juga akan mengganti hal-hal yang tidak mereka berikan kepadamu sebelumnya. Termasuk hadiah dari pertandingan Anda sebelumnya, itu cukup untuk mendapatkan Imperial Beast yang lebih baik. Berdiri di tempat, Liu Rou menghitung skor Chen Heng. Meskipun kualitas burung naga yang kuberikan padamu sebelumnya tidak buruk, tetap saja sedikit lebih rendah dibandingkan dengan binatang kekaisaran tingkat atas itu. Dan hadiah kali ini, jika dikonversi, cukup untuk memberimu seekor anak dari binatang kekaisaran tingkat atas. Dia menatap Chen Heng di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Lupakan soal mengubah Imperial Beast. Chen Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah cukup terbiasa menggunakan burung naga itu. Aku tidak ingin mengganti hewan kekaisaranku secepat ini. Hewan kekaisaran di dunia ini dapat diubah. Namun, begitu hewan kekaisaran diubah, tanda telekinetik di dalam tubuh hewan kekaisaran tersebut harus dihilangkan. Tidak diragukan lagi, ini akan menyebabkan kerusakan besar pada binatang kekaisaran. Bahkan mungkin akan memengaruhi sang penguasa binatang itu sendiri, menyebabkan kekuatannya menurun.
Oleh karena itu, di dunia ini, sebagian besar Beastmaster sering menunggu hingga hewan kekaisaran mereka mati sebelum mempertimbangkan untuk mengganti hewan kekaisaran mereka agar terhindar dari kerugian besar. Tentu saja, Chen Hang belum mengalami masalah ini untuk saat ini. Lagi pula, hewan kekaisarannya masih sangat kecil, dan belum lama sejak mereka menjalin kontak. Jika dia mengubah hewan kekaisarannya sekarang, meskipun akan ada beberapa kerugian, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Namun, Chen Hang masih enggan. Lagi pula, untuk membesarkan Red, burung naga, Chen Hang telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya padanya. Di bawah asuhannya, garis keturunan Red telah berubah beberapa kali. Saat ini, mungkin ia tidak kalah dengan binatang kekaisaran tingkat tinggi. Selain itu, begitu dia mengubah binatang kekaisarannya, kondisi abnormal Red mungkin akan terungkap. Pada saat itu, akan menjadi masalah bagi Chen Hang. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Selain itu, Chen Hang yakin. Dengan latihannya, pencapaian Red di masa depan pasti akan jauh melampaui apa yang disebut sebagai binatang kekaisaran tingkat atas. Begitu ya. Mendengar jawaban Chen Hang, Liu Rou mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, akan sedikit merepotkan. Dia tidak berniat membujuk Chen Hang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia sudah memiliki pemahaman tertentu tentang kepribadian Chen Hang. Kepribadian Chen Hang tampak tenang dan mantap, tetapi pada kenyataannya, sangat sulit untuk membujuknya begitu dia mengambil keputusan. Selain itu, mengubah hewan kekaisaran memang merupakan keputusan seorang penguasa hewan. Hewan kekaisaran dan penguasa hewan terhubung dalam pikiran mereka. Di dunia ini, sebagian besar penguasa hewan buas akan mempertimbangkan untuk mengganti hewan buas kekaisaran mereka setelah kematian normal hewan buas kekaisaran mereka. Sangat wajar jika Chen Hang tidak mau mengganti hewan buas kekaisarannya. Dalam hal itu, satu-satunya pilihan kita adalah mengganti hal-hal tersebut dengan sesuatu yang lain. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, kita akan mengubahnya menjadi batu evolusi yang memelihara hewan buas kekaisaran dan bahkan memungkinkan garis keturunan mereka untuk berevolusi. Bagus sekali. Performa Anda kali ini luar biasa. Di antara penghargaan yang akan diberikan perusahaan kepada Anda, seharusnya ada batu evolusi. Aku hanya tidak tahu bagaimana kualitasnya nanti. Dia menatap Chen Hang dan berkata, batu evolusi. Mendengar ucapan Liu Rou, Chen Hang menoleh, tampak sedikit bingung. Ini adalah sesuatu yang dapat mengubah darah binatang kekaisaran. Bahkan bisa sangat berguna bagi manusia. Melihat ekspresi bingung di wajah Chen Hang, Liu Rou berkata dengan lembut, menjelaskan kepadanya, untuk detailnya, kamu bisa mencarinya sendiri nanti. Kamu bisa menggunakan jaringan internal perusahaan untuk mencarinya. Untuk sekarang, ini waktunya kamu memulihkan diri. Ia menatap luka-luka besar dan kecil di tubuh Chen Hang, serta bercak darah yang belum mengering. Ia tak kuasa menahan rasa berdebar di jantungnya. Dari tadi sampai sekarang, kau mengobrol denganku begitu lama. Apakah kau tidak merasakan sakit? Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Chen Hang berkata dengan santai. Dia sebenarnya tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Tekadnya telah diasah melalui simulasi berkali-kali sebelumnya. Meskipun luka-luka di tubuhnya parah dan mengerikan, baginya, itu hanyalah simulasi biasa. Melihat penampilan Chen Hang, Liu Rou terdiam dan tersentuh. Ia bukanlah orang yang tidak mengerti sama sekali. Ia juga memahami betapa parahnya luka-luka di tubuh Chen Hang. Dengan cedera yang begitu serius, jika dia berdiri di sini sendirian, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bergerak. Di sisi lain, Chen Hang baik-baik saja. Ia tidak hanya tidak mengubah ekspresinya, tetapi bahkan mengobrol dengannya cukup lama. Ia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang diharapkan, dia pasti memiliki kemauan yang teguh untuk bisa berasal dari latar belakang biasa dan mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Berdiri di tempat yang sama, Liu Rou menggelengkan kepalanya memikirkan hal itu, lalu berkata, ruang kultivasi untukmu sudah disiapkan. Aku sudah mencari seseorang untuk mendaftar sebelumnya. Di dalamnya terdapat cairan pemulihan tingkat tertinggi. Kamu bisa langsung masuk. Selain itu, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Dia mempertimbangkan kata-katanya sejenak, lalu berkata, aku mendengar apa yang kau katakan di lapangan tadi. Rasanya cukup bagus. Jadi, saya akan mewawancarai Anda nanti. Saya butuh kerja sama Anda. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja, ini tidak merepotkanmu. Aku tidak perlu kau melakukan apapun. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku mengerti. Mendengar perkataan Liu Rou, Chen Hang mengangguk. Ia tak terlalu mempermasalahkannya dan langsung setuju.
Kemudian, ia melambaikan tangannya dan pergi. Para staf dari Black Dream Group di samping mengantar Chen Hang ke samping dan membawanya ke ruang pemulihan khusus. Hanya Liu Rou dan sekelompok orang lainnya yang pergi dari tempat itu. Liu Rou diam-diam menghela napas sambil memperhatikan punggung Chen Hang yang menjauh di kejauhan. Kemudian, dia menguatkan diri dan berkata dengan lantang, "Bersiaplah untukku. Saya ingin semua persiapan selesai dalam 3 hari. Apakah ada masalah?" "Tidak masalah." Suara keras terdengar dari segala arah. Melihat adegan terakhir di layar, Lu Yao akhirnya menghela napas lega. Di layar, sosok Chen Hang muncul. Di depannya, Wang Zong tergeletak di tanah sendirian, tampak sangat menyedihkan. Adapun adegan setelah itu, tidak ditampilkan. Adegan itu hanya dipotong. Saudaraku tetap menang. Tanpa sadar, ia menepuk dadanya. Saat itu, ia tidak tahu harus berkata apa. Baginya, adegan barusan agak terlalu menegangkan. Jangan bicara soal hubungannya dengan saudara laki-lakinya. Hanya keluarganya saja yang tidak bisa kehilangan Chen Hang. Dalam keluarga ini, Chen Hang adalah pilar. Dialah alasan mengapa keluarga ini masih ada, dan semuanya berkembang ke arah yang baik. Namun jika Chen Hang meninggal begitu saja, situasinya akan jatuh ke jurang kehancuran. Lu Yao tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada lingkungannya jika Chen Hang meninggal begitu saja. Bersambung.